Oke, selamat datang pada tutorial One Day Programming bagian 3. Pada bagian 3 ini kita akan mencoba mempelajari variabel, array, perulangan, dan percabangan. Yang pertama akan saya praktekkan adalah variabel. Oke, kita coba buka materi. Oke, materinya sini sudah kita lewati semua. Oke, variabel adalah tempat penyimpanan sementara. Variabel adalah tempat penyimpanan sementara, diawali dengan tanda US dollar, case sensitive, artinya bila membuatnya huruf kecil, memanggilnya pun menggunakan huruf kecil. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan spasi, karena bila menggunakan spasi itu dianggap dua hal berbeda. Itu variabel. Saya contohkan. Oke, kemudian di sini bikin file baru dengan nama file save as variable.php. Katakanlah semua script PHP harus dibuka dengan tanda seperti ini, ditutup dengan tanda seperti ini. Katakanlah saya punya nama tim trainit. Oke, kemudian nama saya tak simpan di tempat penyimpanan sementara bernama variabel namaku. Oke, kemudian satu perintah tak akhiri dengan titik koma. Kemudian saya ingin menampilkan tim trainit yang saya simpan di variabel namaku. Berarti yang saya tampilkan adalah variabel namaku menggunakan perintah echo variabel namaku. Saya akhiri dengan titik koma. Kemudian saya file save. Kemudian tak jalankan di browser localhost belajar PHP. Saya hapus. Kemudian variabel.php. Oke, nampil. Jadi variabel adalah tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya kita masuk ke materi array. Array adalah banyak data yang disimpan dalam satu variabel. Contohnya ada data pertama Volvo, data kedua BMW, data ketiga Toyota. Kita simpan dalam satu variabel mobil. Kemudian saya contohkan di sini, kita bikin file baru, new file, file save as, kasih nama array.php. Oke. Kita buka PHP, tutup PHP. Cara penulisannya seperti ini. Array, kurung buka, kurung tutup. Semua fungsi dalam PHP itu pasti kurung buka, kurung tutup. Oke. Saya katakanlah punya Honda, kemudian punya data lagi Yamaha, kemudian punya data lagi Kawasaki. Oke, kemudian tiga data ini saya simpan dalam variabel motor. Saya akhiri perintahnya dengan titik koma. Perlu diketahui, array itu memiliki indexing, di mana data pertama adalah indeks ke 0, data kedua adalah indeks ke 1, data ketiga adalah indeks ke 2. Sehingga jika saya ingin menampilkan Honda, dia adalah indeks ke 0. Caranya seperti ini. Nama echo, nama variabelnya motor, kemudian indeks keberapa Honda? Oh, Honda indeks ke 0, berarti sini 0. Kemudian titik koma. Bila sudah, file save. Kemudian jalankan di sini. Array. Oke, sehingga nampil Honda. Bila ingin menampilkan Yamaha, coba tak copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian Yamaha itu indeks ke 1. Kemudian tak save, file save. Coba nampil di sini. Bila ingin berganti baris itu tinggal di echo br. Sini echo petik 2 titik koma. Kemudian biar script HTML untuk ganti baris itu br. Kemudian save, cek lagi. Oke, itu seperti itu array. Jadi poin dari array adalah menyimpan banyak data dalam satu variabel. Selanjutnya kita akan coba masuk materi setelah array percabangan. Percabangan itu katakanlah seperti ini. Jika cuaca hujan, maka saya bawa payung. Selain itu, dalam arti cuaca tidak hujan ya, maka saya tidak membawa payung. Dalam hal ini saya contohkan masalah penilaian siswa. Oke, kita coba praktek langsung. Klik kanan, new file, file save as. Kita kasih nama if.php. Katakanlah saya punya nilai 80 yang saya simpan di variabel nilaiku. Perlu diketahui jika angka tidak perlu menggunakan petik 2 ya. Oke. Kemudian saya
punya percabangan jika nilai saya 80 ini yang saya simpan di variabel nilaiku, berarti jika nilaiku lebih besar dari 70, maka saya tampilkan tulisan Eko Anda pintar. Saya akhiri perintah dengan titik koma. Selain itu, else. Selain itu, berarti nilainya lebih kecil dari 70 ya. Oke, maka saya tampilkan tulisan kurang belajar titik koma. Oke, bila script ini benar berarti seharusnya nampil tulisan yang ini ya, karena nilai saya 80 yaitu lebih besar daripada 70, maka nampil tulisan Anda pintar. Sekarang file save. Kita coba di sini. Nama filenya adalah if.php Anda pintar. Nah, ini percabangan. Selanjutnya kita masuk materi perulangan. Perulangan itu ada 4. Yang pertama adalah ada while, ada do while, ada for sama for each. Namun dari keempat ini yang paling sering dipakai adalah while dengan for each. Yang pertama kita bahas, coba kita akan while. Bentuk dari while itu seperti ini. Ekspresi dievaluasi. Jika salah maka kode blok akan dilewati. Ada keadaan di mana nilai dari X adalah 1. Kemudian ekspresinya yang ini, ekspresinya yang ini. Apakah X lebih kecil dari 10? Kan benar. Maka kode dalam blok yang ada dalam kurawal ini dia akan dieksekusi. Kalau kondisi ini salah, katakanlah X bernilai 11, maka kan X lebih besar daripada 10, bukan lebih kecil. Maka ini dilewati. Kita coba praktekkan, bikin file baru, kemudian kita simpan dengan nama while.php. Kemudian di sini kita bikin script PHP. Katakanlah ada variabel angka, saya kasih nilai 1. Kemudian scriptnya while kurung tutup variabel angka yang isinya adalah 1, saya anggap lebih kecil sama dengan 10. Kan benar nih, 1 kan lebih kecil daripada 10. Maka di sini tampilkan echo PHP gitu aja wis. Kemudian saya akhiri dengan titik koma. Kalau sudah, saya save file, save, kemudian coba tak cek di sini. Berarti while.php. Perulangannya nggak ada berhenti ya. Karena di sini variabel angka lebih kecil seperti 10. Di sini coba kasih variabel angka plus titik koma. Kemudian file save. Kita cek lagi. Nah, ini PHP hanya nampil sebanyak 10 kali. Supaya dia berganti baris, kita bisa menggunakan perintah echo br titik koma. Kemudian file save. Oke. Kita lihat lagi. Nah, sebanyak 10 kali. Karena perulangannya kita buat hanya 10 kali. Selain tulisan string seperti ini, variabel angka pun bisa kita tampilkan. Kita hapus variabel angka gini ya. Kemudian file save. Kita lihat hasilnya 1 sampai 10. Itu untuk perulangan file. Untuk perulangan while. Selanjutnya kita akan coba perulangan do while. Perulangan do while itu adalah kebalikan dari while, di mana eksekusinya dulu, kemudian baru ekspresinya. Itu dari segi bentuk 100% sama, cuman dibalik aja. Kita coba bikin file baru, kita file save as. Ingat dalam membuat file PHP tidak boleh ada spasi ya, jadi langsung do while.php gitu aja. Kemudian bikin script PHP. Kita punya variabel nilai tak isi 1. Kemudian do. Oke. Kita tampilkan variabel, kita tampilkan tulisan tim gitu aja wis. Kemudian variabel tak ganti baris pakai echo br titik koma. Setelah itu supaya nilainya bertambah terus pakai variabel nilai
plus itu artinya variabel nilai kan awalnya 1, kemudian dalam perulangan plus jadi 2, di perulangan lagi plus jadi 3, seterusnya sampai ketemu keadaan while nya di mana variabel nilai lebih kecil sama dengan 10, titik koma, kemudian file save. Oke, kalau sudah kita coba lihat while. Nah, seperti ini. Selain tulisan tim, kita juga bisa yang lain seperti variabelnya sendiri, bisa variabel nilai seperti itu, file save. Kemudian kita seperti ini. Pertama kan variabel nilai isinya 1, kemudian kita tampilkan di sini nilai 1. Kemudian nilai plus itu artinya variabel nilai yang isinya 1 ditambah lagi nih 1 lagi. Jadi kan 2. Maka ketika nampil di sini 2. Kemudian plus lagi ditambah 1 lagi jadi 3. Maka nampil di sini 3. Terus seterusnya sampai 10. Seperti itu. Itu untuk do while. Selanjutnya adalah perulangan for. Perulangan for kita akan coba mulai dari ekspresinya sampai keadaannya di dalam kurung sini ya. Oke, sekarang kita coba bikin file baru, file save as dengan nama for.php gini ya. Kemudian for kurung buka kurung tutup variabel nilai 1, variabel nilai lebih kecil dari 10, variabel nilai plus otomatis bertambah, maka kita tampilkan variabel nilai. Supaya ganti baris berarti pakai echo br seperti ini ya. File save. Maka kan nampil 1 sampai 10. Tak cek for. Nah, nampil 1 sampai 10. Dan yang terakhir kita materinya adalah for each. For each merupakan perulangan yang didesain khusus untuk array. Ingat, for each merupakan perulangan yang didesain khusus untuk array. Oke, menggunakannya for each variabel penyimpan arraynya as variable value. Supaya kita praktekkan, bikin file baru, kemudian kita simpan file save as nama for each.php. Ingat, for each kan perulangan khusus untuk array, makanya kita kopas scriptnya array aja biar cepat. Klik kanan, copy, kemudian masuk for each.php, kita paste. Oke, kemudian echo ini kita buang. Cara makanya adalah for each kurung buka kurung tutup. Yang di depan itu adalah variabel penyimpan arraynya, berarti variabel motor. S yang di belakang sini adalah variabel pemecah arraynya, katakanlah dolar pecah gini ya. Maka tak tampilkan echo variabel pecah gini ya. Oke, kemudian saya save file save, kemudian coba tak tampilkan, tak hapus, tak tampilkan for each kayak yang ini. Nah, Honda, Yamaha, Kawasaki, supaya bisa ganti baris dia tak echo br gini ya. Saya edit dengan titik koma, kemudian file save, refresh lagi. Oke, ganti baris. Saya jelaskan. Oke, variabel motor ini kan isinya 3 data, ada Honda, ada Yamaha, ada Kawasaki, kemudian dipecah dalam variabel. Jadi variabel dolar pecah yang pertama itu berisi Honda, kemudian ditampilkan di sini Honda. Kemudian perulangan lagi, variabel pecah yang kedua berisi Yamaha, kemudian tampilkan di sini Yamaha. Perulangan lagi, variabel pecah yang ketiga berisi Kawasaki, kemudian ditampilkan di sini Kawasaki. Perulangan selesai karena datanya udah habis. Itu seperti itu for each.